Shalom, pada kesempatan ini saya atas nama Septiwani Detan akan mempresentasikan hasil resum yang telah saya buat dalam bab 4 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang bertemakan pada layar yang sudah saya tampilkan. Baik, kita masuk dalam bagian A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi itu sendiri adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Merujuk pandangan Lord James Brica, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan ini berdasarkan konstitusi baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi juga membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Kita lanjut pada bagian B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Ya, karena fungsi konstitusi adalah untuk mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintah negara. B. Semua negara pasti memiliki konstitusi karena tanpa konstitusi yang jelas negara tersebut pasti tidak ada keadilan. C. Tidak ada pegangan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintah sehingga muncul kekacauan yang apabila dibiarkan akan membahayakan eksistensi sebuah negara. Yang kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Yang pertama, semua hal yang berwujud mengatur kehidupan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. B. Tidak karena ada negara lain yang memiliki konstitusi tidak tertulis. C. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. D. Iya, karena konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan dalam pemerintah bernegara. Kita lanjut pada bagian C, menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes. Pikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya sehingga ia cenderung membela monarki absolut dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643. Dalam usia 5 tahun, ia meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, yaitu Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701 sampai 1714. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu harus diperinci secara tegas. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik
untuk menjamin hak-hak tersebut. Aturan-aturan dalam dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satunya diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi itu. Antara lain, yang pertama, menurut J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, menurut K.C. Weir menegaskan bahwa dalam sebuah negara, kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya memiliki masalah pokok antara lain hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Ada dua macam pengertian tentang konstitusi dalam arti sempit dan luas. Yang pertama, dalam arti sempit, merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti sempit, peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu pengaturan tertulis maupun tidak yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Pada bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setelah diterapkan 1 hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Kilat yang akan tertulis disempurnakan pada masa yang akan datang. Krisis ekonomi dan monitor yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat akibatnya. Harga-harga yang melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika semakin merosot. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan reformasi disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Berikut adalah tuntutan reformasi antara lain. Yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Menghapus doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta memberantaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap antara lain. Tahap yang pertama, perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000,
Perubahan ketiga pada sidang tahunan pada tahun 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan 2002. Perubahan ini dilakukan selain merupakan mewujudkan dari tuntutan reformasi sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Yang terakhir pada bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang artinya membentuk dan pembentukan. Membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun dalam penulisannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.